Kabar kurang menyenangkan datang dari kubu Persebaya Surabaya jelang laga penting menghadapi Bayangkara FC. Tim asuhan Bernardo Tavares masih dibayangi masalah kebugaran pemain yang belum sepenuhnya pulih. Dalam sesi latihan resmi terakhir, sejumlah nama kunci seperti Bruno Paraiba, Malik Rizaldi, hingga Hernando Ari tidak terlihat bergabung bersama skuad utama. Situasi ini tentu memunculkan tanda tanya besar mengenai komposisi starting 11 yang akan diturunkan. Absennya 3 pemain tersebut jelas bukan kabar sepele. Hernando Ari selama ini menjadi sosok vital di bawah Mistar, sementara Bruno Paraiba dan Malik Rizaldi punya peran penting dalam skema serangan. Tavares pun mengakui kondisi timnya belum berada di level 100%. Meski begitu, pelatih asal Portugal tersebut tetap menegaskan bahwa para pemain yang tersedia akan berusaha memberikan performa terbaik demi meraih hasil maksimal. Dengan kondisi yang belum ideal, perubahan strategi hampir pasti dilakukan. Apakah Tavares akan mengubah pendekatan taktik? Siapa saja yang berpeluang mengisi posisi kosong dalam laga kontra Bayangkara FC nanti? Simak prediksi lengkap potensial starting 11 Persebaya versi Raftel Sport, dan kita bahas bagaimana skema terbaik yang mungkin diterapkan Bajul Ijo dalam pertandingan krusial ini. Penjaga gawang, Andika Ramadhani. Di posisi penjaga gawang, Persebaya Surabaya kemungkinan besar akan mengandalkan Andika Ramadhani saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares diprediksi memberi kepercayaan kepada kiper berusia 27 tahun tersebut untuk menggantikan Hernando Ari yang berpotensi absen. Andika, kiper berkebangsaan Indonesia dengan nilai pasar sekitar 3,04 miliar rupiah, memang belum banyak tampil musim ini. Ia baru mencatatkan 2 penampilan di semua kompetisi bersama Persebaya. Meski demikian, dari kesempatan terbatas itu ia mampu mencatatkan 1 clean sheet, menunjukkan kapasitasnya sebagai pelapis yang siap tampil solid ketika dibutuhkan tim. Bek kanan, Catur Pamungkas. Di sektor bek kanan, Persebaya Surabaya diprediksi tetap mengandalkan Catur Pamungkas saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares kemungkinan besar tidak akan melakukan perubahan di posisi ini, mengingat konsistensi performa Catur sepanjang musim. Bek kanan berusia 26 tahun tersebut menjadi salah satu pemain yang cukup stabil di lini pertahanan sekaligus aktif membantu serangan. Pemain berkebangsaan Indonesia dengan nilai pasar sekitar 3,48 miliar rupiah ini telah tampil dalam 20 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Dari kontribusinya, ia sukses mencatatkan 1 gol dan 4 assist, membuktikan perannya bukan hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga efektif saat melakukan overlap dan mengirim umpan-umpan berbahaya dari sisi kanan. Bek tengah, Risto Mitrevski. Di posisi bek tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan mempercayakan peran penting kepada Risto Mitrevski saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares kemungkinan tetap menjadikan pemain senior ini sebagai pilar utama di jantung pertahanan. Bek berusia 34 tahun asal Makedonia Utara tersebut dikenal dengan pengalaman dan ketenangannya dalam mengawal lini belakang. Dengan nilai pasar sekitar 2,17 miliar rupiah, Mitrevski telah tampil dalam 11 pertandingan musim ini dan mampu menyumbangkan 2 gol. Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya kuat dalam duel bertahan, tetapi juga berbahaya saat situasi bola mati, terutama melalui sundulan di kotak penalti lawan. Bek tengah, Leo Lelis. Berduet di jantung pertahanan, Persebaya Surabaya diprediksi akan menurunkan Leo Lelis saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares kemungkinan besar tetap mempertahankan kombinasi bek asing yang berpengalaman demi menjaga stabilitas lini belakang. Bek tengah berusia 32 tahun asal Brasil ini menjadi sosok penting dalam organisasi pertahanan Bajul Ijo. Dengan nilai pasar sekitar 3,04 miliar rupiah, Leo Lelis telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Tak hanya solid dalam mengawal area pertahanan, ia juga mampu memberikan kontribusi ofensif dengan mencetak 2 gol. Kehadirannya memberi keseimbangan antara kekuatan duel udara, ketenangan membaca permainan, serta kemampuan membangun serangan dari lini belakang. Bek kiri, Jefferson. Di sektor bek kiri, Persebaya Surabaya diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada Jefferson saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares tampaknya mulai menemukan opsi yang tepat di sisi kiri pertahanan sejak kedatangan pemain anyar tersebut pada bursa transfer Januari 2026. Bek kiri berusia 29 tahun asal Brasil ini menjadi salah satu rekrutan terbaru yang langsung mendapat menit bermain.
Dengan nilai pasar sekitar 4,35 miliar rupiah, Jefferson sejauh ini telah tampil dalam 3 pertandingan bersama Persebaya. Meski masih dalam tahap adaptasi, ia sudah menunjukkan kontribusi positif dengan mencatatkan 1 assist. Kemampuannya dalam membantu serangan dari sisi kiri diharapkan mampu menambah variasi permainan bajul ijo. Gelandang bertahan, Rahmat Irianto. Di posisi gelandang bertahan, Persebaya Surabaya diprediksi akan mengandalkan Rahmat Irianto saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares kemungkinan besar tetap mempercayakan peran jangkar kepada pemain berusia 26 tahun tersebut untuk menjaga keseimbangan tim. Sebagai gelandang bertahan berkebangsaan Indonesia dengan nilai pasar sekitar 4,35 miliar rupiah, Rahmat Irianto telah tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Ia juga mampu menyumbangkan 1 gol, menunjukkan kontribusi tidak hanya dalam bertahan tetapi juga saat membantu serangan. Perannya sangat krusial dalam memutus alur serangan lawan, memenangkan duel lini tengah, serta menjadi penghubung pertama dalam transisi dari bertahan ke menyerang. Gelandang tengah, Tony Firmansyah. Di sektor gelandang tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada Tony Firmansyah saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares tampaknya tetap memberi ruang bagi pemain muda untuk berkembang di tengah situasi tim yang belum sepenuhnya ideal. Gelandang berusia 21 tahun berkebangsaan Indonesia ini memiliki nilai pasar sekitar 2,17 miliar rupiah dan telah tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Meski masih tergolong muda, Tony menunjukkan kematangan dalam menjaga ritme permainan serta membantu distribusi bola dari lini tengah. Energi dan mobilitasnya akan sangat dibutuhkan untuk mendukung peran gelandang bertahan sekaligus membantu transisi menyerang Persebaya. Gelandang serang, Francisco Rivera. Untuk posisi gelandang serang, Persebaya Surabaya diprediksi akan mengandalkan kreativitas Francisco Rivera saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares kemungkinan besar tetap menjadikan pemain asal Meksiko ini sebagai motor serangan di lini tengah. Rivera yang kini berusia 31 tahun memiliki nilai pasar sekitar 6,95 miliar rupiah dan menjadi salah satu pemain paling produktif musim ini. Dari 15 penampilannya di semua kompetisi, ia sukses mencatatkan 5 gol dan 6 assist. Kontribusi tersebut menunjukkan perannya yang sangat vital dalam menciptakan peluang, membuka ruang, serta menjadi penghubung utama antara lini tengah dan lini depan bajul ijo. Penyerang sayap kanan, Gali Freitas. Di posisi penyerang sayap kanan, Persebaya Surabaya diprediksi akan mengandalkan kecepatan dan agresivitas Gali Freitas saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares kemungkinan besar tetap memberikan kepercayaan kepada pemain asal Timor Leste tersebut untuk mengisi sisi kanan serangan. Dengan nilai pasar sekitar 3,48 miliar rupiah, Gali Freitas menjadi salah satu opsi utama di lini depan musim ini. Ia telah tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi dan mencatatkan kontribusi yang cukup impresif, yakni 5 gol dan 4 assist. Kecepatan, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta kemampuannya melakukan penetrasi ke kotak penalti diharapkan mampu menjadi pembeda dalam membongkar pertahanan lawan. Penyerang sayap kiri, Bruno Moreira. Di sektor penyerang sayap kiri, Persebaya Surabaya diprediksi akan mengandalkan Bruno Moreira sebagai salah satu senjata utama saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares kemungkinan besar tetap mempercayakan posisi ini kepada pemain asal Brasil tersebut karena konsistensinya sepanjang musim. Bruno Moreira yang berusia 26 tahun memiliki nilai pasar sekitar 6,95 miliar rupiah dan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di lini depan bajul ijo. Dari 18 pertandingan yang telah dijalani di semua kompetisi musim ini, ia sukses mencatatkan 7 gol dan 4 assist. Kecepatan, kreativitas, serta kemampuannya dalam menciptakan peluang maupun mencetak gol menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan, khususnya melalui pergerakan dari sisi kiri. Penyerang tengah, Mihailo Provic. Untuk posisi penyerang tengah, Persebaya Surabaya diprediksi akan mengandalkan Mihailo Provic saat menghadapi Bayangkara FC dalam lanjutan Liga 1. Pelatih Bernardo Tavares kemungkinan besar tetap memberikan kepercayaan kepada striker asal Montenegro tersebut sebagai ujung tombak utama. Penyerang berusia 29 tahun ini memiliki nilai pasar sekitar 4,35 miliar rupiah dan telah mencatatkan 18 penampilan bersama Persebaya musim ini. Dari kesempatan tersebut, Provic berhasil menyumbangkan 4 gol. Meski belum terlalu produktif, perannya sebagai target man sangat penting dalam skema serangan bajul ijo. Postur dan kekuatan fisiknya dapat dimanfaatkan untuk duel udara, menahan bola,
serta membuka ruang bagi para pemain sayap yang melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan. Dengan potensi absennya beberapa pemain kunci, laga melawan Bayangkara FC menjadi ujian kedalaman skuad bagi Persebaya Surabaya. Pelatih Bernardo Tavares dituntut untuk meramu strategi yang tepat agar keseimbangan tim tetap terjaga, baik dalam fase bertahan maupun menyerang. Kombinasi pemain senior dan energi para pemain muda diharapkan mampu menutup celah yang ditinggalkan oleh mereka yang belum fit. Secara komposisi, starting 11 yang diprediksi turun tetap memiliki kualitas dan pengalaman yang cukup untuk bersaing. Lini belakang diisi pemain berpengalaman, lini tengah punya keseimbangan antara pekerja keras dan kreator serangan, sementara lini depan tetap menyimpan potensi ancaman dari sisi sayap maupun ujung tombak. Kunci pertandingan nanti akan terletak pada efektivitas penyelesaian akhir dan disiplin dalam menjaga transisi bertahan. Jika mampu tampil fokus sejak menit awal dan memaksimalkan peluang, Persebaya tetap berpeluang besar mengamankan hasil positif. Kini semua kembali pada determinasi para pemain di lapangan untuk membuktikan bahwa bajul ijo tetap tangguh meski dalam kondisi tidak ideal.